Texturing reflection. Reflection atau refleksi, reflection map, menciptakan ilusi pantulan pada permukaan model atau geometri dengan menambahkan map atau image. Oke, kita coba dengan T-Pod. Kenapa 3ds Max memasukkan T-Pod ke dalam kelompok geometri? Karena tujuannya kita ngetes atau mencoba material. Salah satunya refleksi atau reflection. Oke, sekarang kita bikin T-Pod. Kita bikin 2. Dikasih plane untuk dasar alasnya. Kemudian kita tes render. Kalau sudah, kita masuk ke material editor. Kita buat 2 material. 1 hanya warna saja. Yang 1 kita beri specular highlight. Specular dan glossiness. Jadi materialnya seperti mempunyai pantulan. Kalau kita tes render, seperti ini. Ini ada pantulannya. Sedangkan yang 1 ada, kalau istilahnya dull. Jadi tidak memantulkan. Nah, ini pantulan ini membuat T-Pod ini agak lebih realistis. Oke. Selanjutnya, untuk diffuse bisa menggunakan warna. Ini coba kita kasih agak kuning sedikit. Oke. Nah, di maps ini bisa kita lihat macam-macam map. Ada diffuse, ada yang lainnya. Oke, untuk yang slot kedua, sekarang kita akan beri reflection. Kita menggunakan bitmap. Nah, untuk mencarinya, coba dicari reflection texture. Ini macam-macam. Silahkan dicoba, di save yang kira-kira cocok. Kita akan ambil yang coba kita kasih chrome reflection texture. Ini simpen 1. Kemudian kita cari satu lagi yang agak gelap, yang ini coba. Ini kita save. Reflection 2. Oke, nah untuk slot reflection, coba kita gunakan yang tadi kita download. Yang terang dulu, kita apply. Nah, di sini kelihatan putih sekali karena angkanya 100. Jadi total memantulkan seperti ini. Ini digeser dulu. Oke, seperti ini. Ya, kita tes. Nah, ini 100 seperti ini. Coba kita tes 10. Seperti ini. Ya, jadi memantulkan sedikit. Kalau mau ditambah, silakan. Ya, seperti ini. Jadi pantulan dari T-Pod kita.
Kalau mau diganti, coba kita ganti yang satu lagi yang agak gelap. Kemudian kita render. Ya, seperti ini. Angkanya mungkin kita kurangin. Oke. Seperti ini. Jadi, objek kita mempunyai refleksi. Nah, kalau mau diberi warna, mungkin agak-agak bronze, agak copper. Kita coba render, ya. Silakan dicoba-coba jumlah angka refleksinya, jumlah amount atau isiannya. Oke, coba yang tipot satu lagi. Sekarang kita kasih diffuse-nya, kita beri tekstur batu bata. Seperti ini. Kemudian kita render. Nah, teko kita dengan tekstur batu bata. Tapi belum ada kesan refleksinya. Kalau kita lihat rata, tidak seperti yang coklat. Sekarang coba kita beri refleksi. Kita pakai yang nomor 1. Oke, seperti ini. Ini over, terlalu tinggi. Kita kurangi. Kita tes lagi. Nah, ini belum ada tampilan ini karena kita belum tambahkan specular highlight. Ya, seakan-akan dia memantulkan cahayanya seperti ini. Baru setelah kita beri, kita render ulang. Nah, dia baru ada pantulannya atau glossiness-nya. Jadi seakan-akan teko yang dari batu bata ini dilapisi pernis. Jadi mengkilat. Oke, seperti ini. Ini specular highlight. Kalau kita mau lebihkan, silahkan dicoba-coba sampai kira-kira cocok. Apakah harus sebesar ini? Atau mungkin nggak terlalu besar? Silahkan angka spekular dan glossiness-nya di setting. Coba mungkin diganti yang agak gelap. Yang nomor 2. Kita tes render. Oke, ini nggak terlalu kelihatan. Mungkin angkanya kita naikkan sedikit. Kita render lagi. Nah, ini kelihatan reflection-nya. Kita bedakan tanpa reflection dan dengan reflection. Oke, sekarang kita coba bikin material baru di slot berikutnya.
Untuk lantainya, coba kita kasih warna biru, kemudian kita render. Nah, ini kita pengen lantainya itu merefleksikan objek. Coba kita kasih specular highlight, glossiness-nya. Kemudian reflection-nya, kita nggak menggunakan bitmap. Scroll ke bawah, kita menggunakan flat mirror. Jadi flat mirror itu untuk refleksi, tapi objek yang berbentuk planar atau datar, seperti ini. Tinggal kita atur tingkat refleksinya. Oke, ini terlalu keras, kita kurangin sekitar 20, kemudian kita tes render. Oke, seperti ini. Kalau kira-kira pengen agak ngeblur, kita masuk, kemudian cari blur. Kita bisa tambahkan, kemudian kita tes render. Oke, bayangannya dia akan blur. Kalau kita mau lebih blur lagi, kita naikkan angkanya. Seperti ini. Tapi kayaknya lebih 10 saja biar nggak terlalu blur. Oke, seperti ini. Jadi untuk lantai, dia menggunakan flat mirror. Tapi begitu plane kita ini kita edit poly, misalnya kita tambahkan tembok di dua sisi ini, kita naikkan, nah, kemudian kita tes render lagi, kita pengen di tembok saat yang kita tambahkan tadi juga merefleksikan. Ternyata dia tidak merefleksikan teko kita. Kenapa? Karena mungkin 3D Max sudah melihatnya dia bukan planar lagi. Solusinya, refleksi yang flat mirror ini kita hapus. Kita gantikan dengan ray trace. Oke, ray trace-nya kita setting, nggak usah terlalu tinggi. Mungkin coba 20. Kita tes render. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang flat mirror tadi kita ganti dengan ray trace. Coba ini kita copy. Kita agak putar sedikit. Kita geser. Kita akan bikin material selanjutnya. Kita akan bikin glass. Oke, kita beri specular highlight-nya. Kemudian map-nya kita buka, reflection-nya. Pilih yang refract. Oke. Kita tes render. Seperti ini. Jadi dia memantulkan juga. Nah, refract-nya kita tambahkan refract juga. Nah, ini menjadi hitam. Kenapa? Kalau kita render, dia warnanya hitam. Kenapa? Karena refract dia tergantung kepada environment. Apa itu refraction? Refraction itu seolah-olah objek tersebut tembus pandang. Itu refraction.
Nah, karena kita reflect-nya 100%, dia memantulkannya 100%, refract-nya juga 100%, dia memantulkan dan tembus pandang. Tetapi kenapa warnanya hitam? Karena refract itu tergantung dengan environment kita. Nah, apa itu environment? Kalau kita masuk ke dalam menu refract, di sini ada tombol Use Environment Map. Nah, kalau kita buka rendering, ada menu Environment. Ini coba kita buka. Kalau kita lihat, warna basicnya hitam, coba kita ganti biru. Kemudian kita render. Dia akan ikut warna biru, karena refract dia tergantung dengan environment map-nya. Oke, kita buka. Ini environment map-nya kita beri image. Bitmap. Coba kita cari image atap dulu. Oke. Kita render. Maka dia akan memantulkan atap, tekstur atap. Nah, biasanya untuk environment, kita menggunakan HDRI. Apa itu HDRI? HDRI adalah High Dynamic Range Image, yaitu gambar panorama ukuran 360 derajat kali 180 derajat, equirectangular, yang mengandung informasi lengkap, rangkaian atau range, intensitas cahaya. Biasanya kalau dalam komputer grafik, itu digunakan sebagai image-based lighting. Jadi gambar HDRI itu digunakan dalam proses pencahayaan. Nah, kebetulan kita menggunakan HDRI image karena seamless-nya yang kita gunakan, bukan sebagai image-based lighting atau pencahayaan dengan image. Oke, jadi yang kita cari hanya seamless-nya saja. Silakan di-download, kemudian diaplikasikan ke environment kita. Hasilnya seperti ini. Kalau mau yang bentuk interior atau studio, coba dicari mungkin yang ini, di save sebagai mungkin HDRI Studio. Perlu diingat, ini kita hanya menggunakan sifat seamless-nya saja, bukan HDRI yang benar-benar HDRI. Karena kalau HDRI yang benar-benar HDRI, dia itu mengandung informasi yang lebih banyak dibanding file yang kita download, yang file JPEG. Karena HDRI biasanya bentuknya atau bentuk filenya adalah HDR atau EXR, karena dia mengandung informasi lebih banyak. Oke, kalau sudah kita download, bisa kita coba, kita tes, kita render. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan refract, dia tergantung dengan environment kita. Nah, sekarang misalnya kita ingin teko ini berwarna
kuning. Kita render. Warna yang kita berikan, dia tidak akan keluar. Kenapa? Karena tingkat refrak kita itu full. Oke, ini 100, ini 100. Kalau ingin warna kuning kita keluar, harus ada yang dikurangi. Coba kita tes reflectionnya, kita kurangi. Kita render. Oke, berarti bukan reflectionnya, berarti refraknya yang kita kurangi. Kita tes lagi. Seperti ini. Jadi, jika ingin diberi warna, refractionnya kita kurangin. Oke. Sekarang untuk yang lantainya, coba diffuse-nya kita beri image bitmap. Kita kasih lantai saja. Ini kita aplikasikan. Nah, ini teksturnya ngaco. Kita lihat karena dia minta modifier untuk teksturnya, untuk ngatur teksturnya. Oke, coba kita pakai modifier map scalar saja, jadi yang cepat. Ini kita setting, kira-kira ketemu garis seperti ini. Kita render. Dia berubah jadi ubin, refleksinya ada, tapi warna birunya dia tidak muncul. Misalnya kita pengen ubinnya agak biru. Nah, seperti ini. Ini warna biru tapi tidak muncul. Kalau kita lihat diffuse-nya angkanya 100. Ini kita kurangi. Nah, dengan dikurangi berarti warna birunya mulai muncul. Istilahnya di blending antara warna dan tekstur kita. Tinggal kita kepengen dia biru, lebih biru atau lebih ke arah ubinnya misalnya. Sudah? Coba yang ini refraknya kita beri 100. Kalau kita render, dia akan merefleksikan environment-nya. Oke, kita tes lagi. Kalau ingin lebih biru, permasalahannya yang timbul kalau kita merender objek kita, posisinya agak jauh. Misalnya ini kita zoom out, kemudian kita render. Nah, environment-nya ini yang kita beri studio itu HDRI, dia akan ikut terrender. Beda kalau kita merender dari dekat, jadi kita nggak ada masalah. Sekarang kita akan coba lihat kenapa HDRI digunakan untuk environment. Oke, ini kita akan coba dengan dua spare. Satu kita kasih yang bata, satu kita kasih yang coklat ini aja. Oke. Nah, tekstur kita dia sesuai dengan koordinat objek kita. Sedangkan tekstur environment itu sesuai dengan koordinat scene kita atau the world. Kalau kita buka, lihat di sini environment dia sesuai atau koordinatnya berbentuk spare. Sekarang kita akan coba environment map-nya menggunakan refleksi kita. Yang ini kita tes. Oke, seperti ini. Nah,
Untuk melihat the world atau environment atau scene kita masuk ke view port background. Configure, kita use environment, kita apply. Sekarang kita akan lihat dunia kita. Kita putar seperti ini. Nah, kalau menggunakan image biasa, dia akan ada semacam titik sambungannya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang HDRI, yang panorama, oke, kita coba pakai yang panorama, mungkin yang studio ini. Kita apply. Nah, sekarang kita putar. Nah, dia itu seamless. Jadi, biasanya digunakan sebagai environment. Oke. Dan kita ganti yang refleksi ini dengan image yang sama dengan environment. Seperti ini. Kita tes render. Nah, dia merefleksikan environment. Jadi kalau kita putar-putar, refleksinya sesuai dengan arah environment kita. Coba yang batu bata ini refleksinya kita ganti seperti yang environment. Kita render. Oke, jadi refleksinya sama, dia merefleksikan environment. Nah, masalahnya jika kita tidak ingin environment kita ikut terrender, misalnya kita pengen belakang kita itu hitam saja atau mungkin warna. Jadi untuk mengakalinnya atau solusinya, kita bisa mengganti reflect refract dengan ray trace. Ini viewport background kita off-kan dulu. Kita use customize user, apply. Oke. Nah, kalau kita render, environment-nya tetap akan ikut. Kenapa? Karena di environment kita, use map itu aktif. Sedangkan apabila kita nggak ingin background ini ikut di render, berarti use map-nya kita nonaktifkan. Masalah akan timbul pada objek yang kita beri reflect refract. Karena reflect refract dia membutuhkan environment map. Makanya kalau kita lihat, dia akan warna hitam. Kenapa? Karena scene kita background-nya hitam. Nah, kalau kita menggunakan map, kita render dari jarak dekat, dia akan bagus. Tetapi kalau kita dari jarak jauh, dia akan merender environment kita. Nah, gimana caranya ngakalin supaya environment itu tidak ikut terrender? Oke, kita buat plane.
Kita buat file baru, kita buat teapot, sama. Kita beri tekstur. Untuk reflection-nya, kita tambahkan HDRI. Oke. Nah, untuk refract-nya, kita tidak menggunakan reflect. Kita menggunakan ray trace. Oke. Jadi kita menggunakan ray trace untuk mengakali supaya environment map kita tidak ikut terrender. Oke, seperti ini. Jadi untuk objek kaca, misalnya reflection-nya kita menggunakan image bitmap. Untuk refraction-nya kita menggunakan ray trace. Oke, kalau mau ngetes besarannya silahkan. Biar kelihatan ada transparansi, kita bisa bikin objek. Coba kita buat sphere, kita masukkan ke dalam teapot kita, teko kita. Kita beri map. Kasih refleksi. Oke, refleksinya nggak usah terlalu besar angkanya. Oke, aplikasikan ke sphere kita. Kemudian kita tes render. Nah, teko kaca kita yang transparan dengan isi yang bola merah. Seperti ini. Jadi, reflection-nya menggunakan image, refraction-nya menggunakan ray trace.